Boleh awak bersalawat sebentar, Bu? Boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan malam hari ini Allah turunkan rahmat sebanyak-banyaknya di masjid kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, tenang tak kira-kira hati ibu-ibu ketika bersalawat tadi? Alhamdulillah. Apa-apa? Tenang. Kenapa? Karena Nabi juga sebagai tibbil qulub. Ada yang tahu tibbil qulub itu apa, Bu? Ada yang tahu? Tibbil itu obat, qulub hati. Tibbil qulub itu obat hati. Ama-ama nan sedang bakarajo menggosok pakaian laki, pakaian anak awak, perbanyak salawat. Ya, sedang memasak, membuat sayur untuk laki, untuk anak-anak, perbanyak salawat. Ya, jangan perbanyak menyanyi. Hindu-Hindu kok lebih hobi menyanyi, Pak, daripada bersalawat. Ya, Pak. Sama jawaban apa, Pak? Ayo. Iya. Boleh lagu kini. Sabana Cina, onde-onde, sabana ketujuh. Itu lagunya kan, malu-malu. Iya, Bu. Itu lagu ibu gini. Itu nelaris. Sedang memasak, awak menyanyi juga. Lupa masukkan garam, lupa masukkan merica. Kalau nak pakai gula, lupa pakai masukkan gula. Rupanya ketika dihidangkan untuk suami, suami mau berangkat kerja di pagi hari, dikicok je laki. Aku hamba. Nak tarasu seketik, nak ada asam garamnya. Nak lomak. Suami pergi berangkat kerja marah. Kira-kira ibu-ibu sedih atau senang? Sedih. Kenapa? Karena nak dimakan je laki, Pak. Apa nak buat buat tadi nak dimakan laki? Sedih. Suami marah. Karena itu ulah ibu-ibu banyak menyanyi daripada salawat. Menangis. Ibu-ibu sambil ibu-ibu sambil menangis, sambil bawilau-wilau, sempat juga menyanyi lagi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Itu lagunya kalau sedih. Rupanya tetangga main tip pula. Ayo bantai pula menyanyi. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kini kau menyesal
sungguh kau menyesal dan ingin kembali kepadaku. Demi Tuhan ku tak mau. Coba ibu perbanyak salawat. Kan banyak salawat yang pakai irama sekarang, Pak. Salawat tibbil qulub, salawat busra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha. Kurang pun garam seketik, kurang pun merencang seketik, kurang pun gula seketik, terasa lama je laki awak makan. Yakin tu Bu? Yakin. Ya. Karena berkat salawat tadi. Ya. Nah itu, ya Bu, lejo-lejo. Jangan nyanyi boleh tak? Mulai dari malam aku koja bersalawat perbanyak. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Nah, iko lamu-lamu, lain apa agak lamu sekitar kah? Nah, kalau memang pula sudah sudahnya ini kan? Alah Bu, alah, alun. Judulnya juga bersobian deh. Baik, judul kita pada malam hari ini adalah apa tadi Ustaz? Orang-orang yang memakmurkan masjid. Ya, anak-anak yang mencatat orang-orang yang memakmurkan masjid. Ini merupakan suatu kebiasaan di setiap tahunnya, Pak. Ya, ada satu fenomena lah kira-kira. Dan ini merupakan pertanyaan dari para jemaah, mengapa kalau bulan Ramadan itu Pak masjid rami? Ya Bu, ada orang bertanya mudah itu enggak Pak? Di luar Ramadan masjid sepi. Inilah contohnya kok. Mau tanya ke apa-apa, khususnya pengurus lah. Kalau di luar Ramadan naik rami kok? Anda ketika di Ramadan ramai, jangan alun sampai Ramadan ke 20 besok Pak, itulah agak mulai kurang-kurang tuh Pak. Kalau mulai berkurang kok, mungkin ya, mau tak tahu keadaan sebelumnya ya. 25, 28 dekot 3 imam seorang, atau ada Pak Gaek seorang di belakang, tuh nenek-nenek seorang di belakang. Itu nanti nggak biasanya. Kalau mudah-mudahan di sekolah rapi tarik Pak ya. Apa sebabnya? Seolah-olah masjid musola ini dibangun hanya untuk bulan Ramadan saja. Ternyata jawaban ini sudah dijawab oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 18. Anak-anak boleh mencatat kah? Apa yang dicatat tu? Ya. Surat At-Taubah ayat 18 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmal akhir. Al-ayah. Kita potong sampai di situ dulu. Ayatnya panjang ke bawah, aku potong. Because kalau sampai ke bawah waktunya tidak cukup. Ya. Jadi kata Allah, sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang pertama beriman kepada Allah, dan kedua percaya kepada hari akhir. Nyop banyak, ada 5, berarti 3 oleh ke bawah. Tapi karena mengingat waktu yang cukup terbatas, 2 saja. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Nah,
Jadi Pak Ibu, orang nan datang ke masjid ko, nan selalu datang ke masjid, apakah di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Artinya orang yang datang ke masjid ini adalah orang yang kuat imannya, bukan kuat fisiknya. Sebab banyak anak-anak muda yang masih sehat-sehat, yang masih segar-segar, mereka jarang kelihatan di masjid. Tetapi orang-orang pun nanlah lapuk-lapuk, nanlah menggigit-gigit, lututnya lah menggigit-gigit, itu nam banyak datang ke masjid. Yo, yo bo. Rasul-rasul nak tangga lutut kuah banyak tu nan datang ke masjid. Tapi orang yang sehat jarang kita lihat. Ini artinya orang yang datang itu adalah orang yang kuat imannya, ya, bukan kuat fisiknya. Kalau orang mau datang ke masjid, ya, mereka akan usahakan bagaimanapun keadaannya, mereka akan tetap datang ke masjid. Berbeda orang yang tidak mau datang ke masjid. Nyo sehat, tapi banyak alasannya untuk tidak tiba ke masjid. Nan hari hujan lah, ya, apa lagi? Nan lutut sakit lah, nan lampu mati lah. Alasannya kalam kalau lampu mati itu yo, lampu mati kalam. Ini. Tetapi orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid, mereka juga akan mengemukakan alasan-alasan bagaimana mereka akan bisa sampai ke masjid ini. Kalau hari hujan, tidak ada alasan, payung ada Pak. Kalau lampu mati, senter ada, lampu toko ada. Kok payah minyak lampu gini, minyak yang lain bagaimana? Asalkan ini duit. Lampu. Ya. Lutut sakit nak bisa berjalan kaki, ojek ada, anak ada, cucu ada, menantu ada, minta tolong hantar ke masjid. Iya enggak? Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak datang ke masjid Allah ini. Itu orang yang beriman. Ibu sekarang ini beriman apa tidak? Apa-apa beriman atau tidak? Siapa mengecani ibu beriman? Hah? Awak seorang. Kira-kira Allah mengakui tidak kalau kita beriman? Hah? Ulun tentu lepas. Sebab satu ciri-ciri orang yang beriman, ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah, maka mereka akan bergetar hatinya. Ketika terdengar suara azan, hayya 'alas shalah, ibu sedang main HP, sedang Facebook atau TikTok lah, atau sedang ngechat, azan berkumandang, lanjut ibu main HP atau berhenti main HP, jam berduto, kini bulan puasa, kalau berduto ibu batal puasa ibu, nanalah lah. Iya bahana lah tu bu. Dan ibu seorangnya mengecek model itu, nan lain tanya sih. Agak ragu ambo. Ibu berhenti main HP kan? Dan kawan-kawan ibu yang banyak loh. Ya dek, tapi batal puasa tadi ndak? Aku salah. Ya, di antara kita ada yang berhenti main HP, ya bu ya. Ada yang lanjut. Begitu juga kita sedang berjualan, tuik kada awak dulu. Kok ada mana pelanggan, maaf ya bang, aku sholat dulu. Insya Allah pak, nanti orang tu bakal datang, rezeki Allah yang memberi. Ya, tutup dulu. Sedang rapek jo bos, berhenti dulu. Takwi jo bos atau takwi jo Allah? Takwi jo Allah. Kalau takwi jo Allah, berhenti rapek.
Ecian ke bos, mau solat dulu bos. Itu orang yang beriman. Ya, yang penting kita bisa sholat, datang ke masjid, terutama apa ambo, ya, kita yang laki-laki datanglah sholat ke masjid. Dan ibu-ibu yang dah sholat di rumah Pak. Dan laki-laki ini wajib datang ke masjid. Kok perlu apa yang paling pertama tiba? Kok ndak ada jonan azan apa azan? Ndak ada tiba jo orang komat apa seorang? Ndak jo ada tiba jadi imam seorang. Ya, ya. Jadi kita laki-laki ini sedikit banyaknya harus mengetahui. Kita sebagai pemimpin di keluarga hendaknya bisa memimpin masyarakat dan memimpin umat. Kau tidak tentu mengaji, tidak tentu jadi imam, apa cara jadi pemimpin Pak? Bu, artinya ya orang yang rajin datang ke masjid itu yang pertama orang yang beriman. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah orang-orang yang percaya kepada hari akhir. Beko Pak Ibu, awak nani duit ko sadonyo bakal mati. Ya, setelah mati semua kita nanti, malaikat maut pun bingung, ndak ada nan cabutnya nyawa orang lain dong. Siapa akan dicabutnya malaikat maut nyawanya, ndak ada kan? Malaikat pun dimatikan oleh Allah. Siapa yang akan dibangkitkan dulu nanti, Bu? Malaikat siapa? Israfil. Untuk apa? Meniup terompet yang kedua. Wak pun tagak sadonya beku. Kita berdiri semua. Di mana kita berdiri? Di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar itu matahari sejengkal dari kepala kita. Kalau ibu bertanya, ange tuh Ustaz, ange Bu, panas, haus kita Pak, haus. Kalau di dunia haus, ibu bisa minum modeko. Kok di situ kama cari minum? Sebagian manusia ada kepalanya yang hampir putus, saking panas dan saking haus. Lalu kata Nabi, ada 7 golongan orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Tidak panas, diberikan perlindungan, sejuk, dingin. Siapa itu? Di antaranya adalah salah satu orang-orang yang hatinya terpaut kemana? Ke masjid. Ya, ini Bu. Ya. Jadi orang yang dilindungi oleh Allah nanti dari 7 golongan itu, salah satunya adalah orang yang hatinya terpaut ke masjid. Wa rajulun qalbuhun wa allakun kalbuhu bil masajid. Ya, lah sampai ibu-ibu apa-apa beko di rumah, takkan aju nak pergi ke masjid, rindu akan masjid. Nah, awak indah Bu, kini awak di mosoji kok, tapi hati awak kemana? Ke rumah. Tengok kok lah lu disantap tadi leh. Itu. Model itu ya tidak dapat perlindungan dulu. Ya, yang dapat perlindungan itu adalah orang-orang yang hatinya terpaut ke masjid. Ya. Jadi ibu-ibu apa-apa ambo yang sudah istiqomah, ya, yang sudah datang ke masjid malam hari ini, lanjutkan Bu. Ibu datang ke masjid, ya. Di luar Ramadan nanti perbanyak juga amal. Datang apa-apa ke masjid Pak, ya. Karena usia kita ini tidak akan lama, berkisar hanya 60, 70. Kalau ada pun apa-apa ambunan yang 90 umurnya Pak, 80 atau mungkin ada yang 100,
lah seorang-seorang saja oleh Pak. Nggak kena do kawan lagi. Iya Pak. Ya, rata-rata kita 65, 60 itu sudah dipanggil oleh Allah. Sebentar kita hidup Bu. Jadi yang selalu istiqomah ya di jalan Allah, jangan pernah merasa lelah. Ya. Puasa panik Pak. Salat yo panik juga. Ya. Tetapi ingat, lelah kita di dalam beribadah pasti akan ada batasnya. Sampai bila tu lah dikubur wak beko Pak, lah istirahatlah tu Pak. Dan Allah akan datangkan spring bed nanti dari surga, alolok lah wak dikubur tu menunggu hari kiamat. Tetapi orang-orang yang tidak mau beribadah, orang-orang kafir, mereka juga lelah Pak. Ya, mereka lelah juga. Tetapi mereka lelah dengan urusan-urusan dunia mereka. Kita lelah beristighfar di masjid, memuji Allah di masjid. Mereka juga lelah dengan pembicaraan mereka di luar sana. Bila lawak terpilih jadi bupati, bila lawak terpilih jadi RT, jadi RW, di camat, jadi presiden dan sebagainya. Itu lelah mereka dengan pembicaraan mereka. Ibu-ibu apa-apa ambo jangan pernah bermimpi untuk tidak lelah. Ya, jangan kita pernah bermimpi akan bahagia hidup di dunia ini selamanya. Tidak. Kenapa? Sebab kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kabad itu di atas lelah lagi Pak. Allah menciptakan manusia ini dalam keadaan kabad, dalam keadaan lelah. Di atas lelah itu apa namanya? Susah, payah. Allah susah Pak, payah pula lain. Itu kata Allah. Jadi jangan kita bermimpi kita akan merasa bahagia terus hidup di dunia. Maka istiqomahlah di jalan Allah, insya Allah nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan ya di alam kubur dan kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah di jalan Allah. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak bermohon di bulan Ramadan ini Bu, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ya Bapak Ibu, mohon maaf saya kalau memang mungkin ustadz-ustadz lain sebentar ceramahnya ambo mungkin agak lama daripada itu. Ya Bapak Ibu, dimaafkan Bapak Ibu. Lambe. Dimaafkan kok. Tuh. Icameh belum Bu? Ya kan? Ya. Rasanya ini saja yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Ambo minta maaf kalau mungkin ada kata-kata yang kurang ya berkenan di hati Bapak Ibu, dan terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.